Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, kita masuk ke part 9 untuk menjelaskan dalam program linear materinya untuk menentukan nilai optimum, yaitu nilai maksimum dan minimum suatu pertidaksamaan ya. Contohnya, suatu pabrik farmasi menghasilkan dua jenis kapsul fluin dan fluon. Tiap kapsul memuat 3 unsur tertera pada tabel di bawah ini. Seseorang akan sembuh jika dalam 3 hari minimal menelan 12 grain aspirin, 74 grain bikarbonat, dan 24 grain kodein. Jika harga fluin Rp500 dan fluon Rp600, bagaimana rencana program pembelian supaya meminimumkan ongkos pembelian total? Jadi yang pertama di soal itu yang ada hanya ini fluin dan fluon. Kemudian tinggal kalian isi untuk batas minimumnya grain 12, bikarbonat 74, dan kodeinnya 24. Kemudian ada harga, ini Rp500 untuk yang fluin dan fluonnya Rp600. Langsung ke penyelesaian ya. Ketika sudah dibentuk tabel, kalian bisa lihat mana kira-kira yang jadi variabel X dan Y, karena ini kan persamaannya kan 2 variabel. Kalau ke bawah ini X, ini Y, ini Z, ini sudah 3 variabel. Jadi ke samping X, Y ini adalah nilai yang di sebelahnya. Oke. Langsung ke menentukan persamaan. Persamaan pertama adalah fluin kan X, fluonnya Y. Jadi 2X tambah Y atau 1Y lebih besar dari, kenapa tandanya lebih besar dari? Karena di sini perhatikan jika dalam 3 hari minimal menelan 12 grain. Jadi minimal berarti batas paling rendahnya itu adalah 12, 74 dengan 24. Sementara berarti bisa lebih dari itu ya. Jadi tanda pertidaksamaannya itu apa? Lebih besar dari 12, lebih besar. Kemudian 5X tambah 8Y lebih besar dari 74. Kemudian yang ketiga, X tambah 6Y lebih besar dari 24. Oke, ini untuk persamaannya ya. Jadi perhatikan baik-baik tanda pertidaksamaan yang ditentukan oleh kalimat. Sekarang langsung ke bagian kedua, mencari koordinat. Untuk mencari koordinat dicari dari 3 persamaan ini. Yang persamaan pertama 2X tambah Y sama dengan 12. Misalkan dengan pemisalan X-nya sama dengan 0. Kalau X-nya 0, jadi 0 kali 2, 0 ya. Jadi langsung tulis saja Y-nya sama dengan 12. Oke. Jadi untuk X 0Y 12, jadi koordinatnya adalah 0,12. Kemudian yang kedua, Y-nya 0, jadi Y-nya 0, tersisa 2X. 2X sama dengan 12, hingga X-nya adalah 12 per 2, atau 12 dibagi 2 dapat 6, sehingga koordinatnya adalah 6,0. Kemudian persamaan kedua, 5X tambah 8Y sama dengan 74. Ketika X-nya sama dengan 0, maka 8Y-nya sama dengan 74. Y sama dengan 74 dibagi dengan 8. Ini kan ketika X-nya 0, jadi 0 kali 5 kan, jadi tidak usah dihiraukan, tinggal tersisa Y. Hingga 74 dibagi 8 itu dihasilkan 9,25. Kemudian yang kedua, Y sama dengan 0. Jadi kalau Y-nya 0, jadi tersisa 5X sama dengan 74. X sama dengan 74 per 5, hasilnya adalah 14,8. Sehingga koordinatnya itu yang pertama adalah 0,925, yang kedua 14,8,0. Ini dalam bentuk X dan Y. Kemudian persamaan ketiga, X tambah 6Y sama dengan 12. Misalkan X-nya 0, tersisa 6Y sama dengan 24. Y sama dengan 24 per 6, hasilnya 4. Sehingga koordinatnya adalah 0,4. Kemudian yang kedua, Y sama dengan 0. Kalau Y-nya 0 berarti X-nya adalah 24. Oke. Nah, sekarang langsung kalian lihat grafiknya. Di sini grafiknya ketika ada 3 persamaan, maka garisnya juga ada 3. Nah, perhatikan ini tandanya, ini adalah garis persamaan 1, ini persamaan 2, dan ini adalah persamaan 3. Sekarang melihat koordinatnya. Koordinat persamaan pertama itu adalah 0,12. Mana titiknya? Yang ini ya.
ini kan 10, ini batasnya 10, ini 20, 12 kira-kira ada di situ ya, jadi 0,12. Kemudian 6,0, ini kan nilainya 10, jadi kira-kira di sini 6 di situ ya, 6,0. Sekarang tinggal dihubungkan kedua titik tersebut sehingga membentuk suatu garis pada persamaan pertama. Oke. Kemudian untuk persamaan kedua 0,925. Jadi X-nya 0, Y-nya 9,25. Ini kan 10, di bawah 10 ada 9. Nah, oke, itu titiknya. Kemudian yang kedua 14,8. Ini kan 10, ini 20. Di antaranya itu ada 14,8. Tinggal dihubungkan garisnya kedua sehingga ini dinamakan dengan persamaan yang kedua. Kemudian yang ketiga 0,4. Jadi X-nya 0, Y-nya 4. Nah, perhatikan. Ini kan 10 dan di sini ini kan 0. Jadi kan tengah-tengah sini adalah 4. Oke. Kemudian yang kedua 24,0. Jadi X-nya 24, Y-nya 0. Ini kan 20, jadi di sini 24. Oke, tinggal dihubungkan titiknya sehingga membentuk suatu garis pada persamaan ketiga. Kalian lihat di sini sudah terbentuk. Nah, sekarang ini Ibu tidak arsir karena nanti kalian akan kacau. Di daerah penyelesaiannya itu adalah yang lebih besar dari. Berarti lebih besar dari itu berarti di bagian atas, sehingga yang di bagian bawah yang ini, yang di bawah garis semua ini, garis persamaan ini tidak termasuk daerah penyelesaian. Nah, sekarang yang kalian akan lebih menentukan itu adalah nilai optimum. Nilai optimum di sini yang ditanya adalah nilai minimumnya. Nilai minimum persamaan daerah penyelesaiannya itu, ini kan daerah penyelesaian. Yang dekat dengan daerah penyelesaian titik-titik koordinatnya adalah ini 0,12 dan titik ini, titik yang kedua, titik 3 dan titik terakhir adalah 24,0. Nah, sekarang apakah kalian tahu titik yang tengah ini? Titik yang tengah 2 ini kan tidak diketahui, sehingga perlu dicari dengan cara menentukan titik tengah. Jadi karena ada 2 titik tengah, maka dicari dengan 2 titik tengah. Yang ini 1, ini yang kedua. Kemudian silakan dicari. Misalkan ini titik tengah. Titik tengah ini adalah pertemuan dari garis persamaan berapa dengan berapa. Jadi lihat ini adalah persamaan 1, kemudian yang ini adalah persamaan 2, sehingga ada persamaan 1 dan persamaan 2. Oke. Nah, untuk menentukan ini pakai eliminasi dan substitusi untuk menentukan nilai X dan Y. Jadi karena di sini tidak ada yang bisa habis, dikalikan dengan kebalikannya, 2 kali 5, 5 kali 2. 5 kali 2. Di 2X tambah Y sama dengan 12 dikalikan dengan 5. Jadi semua yang ini dikalikan dengan 5. Hasilnya itu 10X tambah 5Y sama dengan 60. Kemudian dikalikan dengan 2, jadi semua yang di sisi kiri ini 5X tambah 8Y sama dengan 74 dikalikan dengan 2, jadi 2 kali 5X 10, 2 kali 8Y adalah 16Y, 2 kali 74 hasilnya 148. Oke, untuk menghilangkan X ya kan. Nah, sekarang tinggal dikurang, 10 kurang 10 kan habis, 5 kurang 16 itu min 11, 60 kurang 148 min 88, sehingga Y-nya sama dengan min 88 dibagi min 11, hasilnya sama dengan 8. Kemudian tinggal disubstitusi, kan Y-nya 8. Ambil persamaan yang mudah. Y-nya 8, 2X tambah 8 sama dengan 12, sehingga 2X sama dengan 12 kurang 8, 2X sama dengan 4, sehingga X-nya adalah 4/2, dapat 2. Sehingga koordinatnya itu adalah 2,8. Jadi yang titik pertengahan yang pertama adalah 2,8. Begitu juga untuk titik tengah persamaan 2 dan 3. Ini kan persamaan 2 dan 3. Ini kan titiknya. Lihat, ini adalah persamaan 3, kemudian ini adalah persamaan 2. Jadi ditulis lagi persamaan 2 dan persamaan 3. Cara eliminasinya dikalikan dengan bilangan yang berbalik arah. Ini kan 5 kali 1, 1 ini kali 5. Jadi 1 dikalikan dengan semua yang ini nilainya tetap sama. Kemudian 5 dikalikan dengan semua 5X, 5 kali 6Y, 5 kali 24 hasilnya yang sebelah. Nah, tinggal dikurangi, 5X nya habis,
dikurang dapat 46, min dapat 22. Sehingga min 46 dibagi min 22 dapat 2,09. Nah, kemudian 2,09 nilai Y ini disubstitusi ke persamaan salah satu persamaan, ambil yang angkanya sedikit, yaitu X tambah 6 kali 2,09 itu Y sama dengan 24. X tambah 6 kali 2,09 itu adalah 12,56. Oke, sama dengan 24. Sehingga X sama dengan 24. Ini pindahkan ruas kurang 12,54. Hasilnya adalah 11,46. Sehingga koordinat yang kedua dari titik tengah itu adalah 11,46 di koma atau nilainya adalah 2,09. Nah, sekarang tinggal ditentukan nilai dari mana nilai yang minimum. Sekarang perhatikan, harganya itu kan untuk yang fluin 500, fluonnya 600, sehingga kita tulis persamaan 500X tambah 600Y sama dengan, nih ada titik-titiknya, titik yang pertama, titik 2, titik 3, dan titik 4 yang dekat dengan daerah penyelesaian. Kemudian tinggal disubstitusi, ketika X nya 0 kali 500 dapat 0, Y nya 12 kali 600 dapat 7200, jumlahkan tetap 7200. Kemudian 2,8 itu yang jadi 2 kalikan 500 dapat 1000, 8 kali 600 dapat 4800, hasilnya dijumlahkan dapat 5800. Kemudian yang bagian ketiga juga sama, 11,46 dikalikan 500 tambah 2,09 kalikan dengan 600, hasilnya 6984. Yang terakhir, titik terakhir yang ini 24,0. Jadi 24 itu yang X dikalikan dengan 500 dan Y nya 0 dikalikan dengan 600. 600 kali 0 dapat 0, sehingga hasilnya tetap 12.000. Nah, sekarang yang ditanyakan dalam soal itu adalah bagaimana rencana program pembelian supaya meminimumkan ongkos pembelian total. Karena yang ditanya adalah minimum, yang paling rendah di antara yang keempat ini adalah 5.800, sehingga titik atau titik koordinatnya itu adalah 2,8. Jadi yang dibeli itu adalah fluinnya sebanyak 2 dan fluennya sebanyak 8. Ini ya. Oke. Silakan kalian catat ya di buku kalian. Semoga kalian paham dan bisa menyelesaikan kuis yang sudah sebelumnya Ibu sudah kirim. Ini tinggal dikirim lagi ya. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.